Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, bila orang asing mau mengasihi Tuhan, taat beribadah, dan menyembahnya, Dia berkenan. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini merupakan janji Tuhan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 725 sebelum Masehi dulu. Pada waktu itu boleh dikatakan belum ada orang di luar bangsa Yahudi yang boleh diterima masuk ke Bait Allah di Yerusalem melayani Tuhan dan untuk menerima janji keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Meskipun demikian, secara jelas Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menerima orang-orang asing yang taat menyembah dan melayani Tuhan untuk mempersembahkan korban di mezbah bakaran Tuhan itu. Mereka ini diperkenankan menerima perjanjian Tuhan, yaitu di dalam masa perjanjian baru untuk menerima keselamatan kekal yang dibawa dan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Janji yang kita peroleh dari nas renungan firman Tuhan ini digenapi ketika pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus yang telah diurapi oleh Roh Kudus diizinkan Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan tinggal di dalam rumah Tuhan itu atau di bait Allah itu. Sesungguhnya sudah sangat nyata bahwa Tuhan Yesus juga sudah izinkan kita yang adalah orang asing tetapi yang telah dipanggil menjadi bagian dari satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengizinkan kita masuk ke dalam rumah Tuhan, menjadi anggota keluarga besar kerajaan Allah itu, untuk menikmati semua berkat dan kasih Tuhan yang begitu indahnya, penuh rasa damai sejahtera dan kebahagiaan sorgawi. Dari nas renungan firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus untuk mau menguji diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk disiksa, dianiaya, menderita sampai mati di atas kayu salib di bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya itu, agar kita orang yang berbuat dosa memberontak kepada Tuhan Allah Bapa kita itu beroleh keselamatan kekal kelak. Selain itu,
maka hendaknya kita harus mau bersungguh-sungguh, mau berbakti hanya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Serta kita mau persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dan mau melakukan semua tugas tanggung jawab yang kita miliki, yang Tuhan telah perintahkan kepada kita dengan sepenuh hati, dengan usaha yang terbaik. Hendaknya kita juga mau mengasihi saudara-saudara kita, bahkan juga pada saudara-saudara yang membenci atau memusuhi kita, dengan jalan mau berbagi kasih, dengan cara mau menolong mereka, memperhatikan mereka, mendoakan mereka, dan semua tindakan yang mampu menyalurkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ingatlah firman Tuhan yang ditulis pada Matius 5 ayat 43 dan 44 ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini untuk sungguh-sungguh kami memahami bahwa apabila ada orang asing di luar orang yang beriman percaya kepada Kristus mau mengasihi Tuhan, mau taat dan setia untuk beribadah kepadamu, menyembah Tuhan satu-satunya Allah, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami, maka Tuhan akan berkenan menerimanya dengan suatu pertobatan yang sungguh-sungguh dikehendaki, dikendalikan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan hanya menuruti kehendak-Mu, karena kami bermohon hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.